Anda menyaksikan News Update bersama saya, Ani Rahmi. Pemirsa, malam ini tim pemenangan kandidat calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan meresmikan posko tim sukses Ahok. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kami telah tersambung dengan reporter Berita 1 Priscila Dauhan. Cila, bagaimana kondisi di posko pemenangan Ahok? Apakah Ahok sudah tiba? Iya, benar sekali Ani, pada malam hari ini posko pemenangan Ahok yang bernama Rumah Lembang yang tepat berada di depan Situ Lembang Menteng, Jakarta Pusat juga sudah ramai dipenuhi oleh ratusan relawan Ahok yang bersiap untuk segera meresmikan Rumah Lembang ini. Dan memang rencananya nanti Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok juga akan datang langsung untuk meresmikan posko pemenangan ini. Namun hingga kini kami belum melihat kedatangan Ahok di sini, Ani. Dan memang tadi sejumlah acara juga sudah dilaksanakan sejak sore tadi, dan nantinya rencananya sekitar pukul 19 hingga 19.30 nanti akan diadakan peresmian dan juga press conference mengenai sebenarnya apakah tujuan dari pendirian Rumah Lembang ini. Dan tadi juga beberapa pengisi acara juga sudah meramaikan Rumah Lembang ini. Bisa terlihat di belakang saya bahwa memang semakin malam kondisi di Rumah Lembang ini semakin ramai, dipenuhi oleh ratusan relawan Ahok yang bersedia untuk segera meresmikan rumah ini serta untuk mendeklarasikan majunya pencalonan Ahok di Pilkada 2017 mendatang. Dan memang ratusan relawan ini tidak hanya terdiri dari satu organisasi saja, tapi juga terdiri dari beberapa organisasi lain yang tentunya sepakat untuk mendukung Basuki Cahayapurnama untuk maju sebagai petahana DKI Jakarta pada tahun 2017 mendatang. Dan hingga kini pun kami dan juga ratusan relawan ini juga masih menunggu kedatangan Ahok yang akan datang langsung dan meresmikan Rumah Lembang yang terdiri dari dua rumah di depan Situ Lembang Menteng, Jakarta Pusat. Ani. Ya, Cila, selain para relawan, siapa saja petinggi parpol yang terlihat hadir di posko pemenangan Ahok ini? Ya, Ani, nantinya masing-masing petinggi partai yang mendukung Ahok yakni Golkar, Nasdem dan juga Hanura dipastikan akan datang dan turut meresmikan Rumah Lembang ini. Info yang kami terima bahwa nanti Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto dan juga beberapa kader partai lain dari Golkar serta tentunya petinggi-petinggi dari Hanura dan Nasdem juga akan datang dan meresmikan langsung Rumah Lembang ini. Dan kita pun masih menunggu hingga kini jalannya acara dan juga peresmian Rumah Lembang yang disebut menjadi rumah tempat silaturahmi dan juga berkumpulnya seluruh relawan yang akan mendukung Ahok untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017. Dan info yang kami terima juga, Ani, bahwa memang relawan Ahok ini sebenarnya belum mendeklarasikan siapakah wakil gubernur yang nantinya akan menemani Ahok di Pilkada 2017 mendatang. Namun hingga kini mereka ada info bahwa nantinya mereka ingin mendukung Ahok dan juga Jarot yang akan maju di Pilkada 2017 mendatang. Cuma kami masih menunggu hingga kini press conference dan juga peresmian dari Rumah Lembang ini, Ani. Baik, Cila, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian laporan reporter Priscila Dauhan dari Rumah Lembang Menteng, Jakarta. Beberapa partai politik pendukung Sandiaga Uno dinilai tengah dalam kebingungan. Hingga kini baru Partai Gerindra yang mencalonkan Sandiaga Uno sebagai bakal calon gubernur. Sementara partai lainnya belum menentukan sikapnya dan seperti tidak yakin dengan pengusungan Sandiaga Uno. Pengamat politik dari LIPI, Ikrar Nusa Bakti menilai sikap sejumlah partai yang dibangun dalam koalisi kekeluargaan hingga kini tidak jelas jelang Pilgub DKI Jakarta. Terlebih, konstelasi politik DKI Jakarta yang kerap berubah justru memperlihatkan ketidakyakinan partai pendukung Sandiaga Uno. Selama ini baru dua parpol yakni PKS dan P3 saja yang memberikan dukungan secara lisan.
Terlebih, belum ada kata sepakat untuk mengusung nama seorang calon wakil gubernur yang akan berdampingan dengan Sandiaga Uno. Itu mereka masih cuma janji-janji lisan saja, ya, atau memberikan harapan, ya. Apakah ini adalah pemberian harapan palsu atau pemberian harapan yang asli, kita juga tidak tahu, ya. Kenapa demikian? Karena itu lagi-lagi semua belum ada hitam di atas putihnya. Tapi menurut saya, ya, it's too late, ya, terlalu terlambat bagi partai-partai itu untuk kemudian mengajukan calon gubernur dan calon wakil gubernurnya. PKS yang disebut hampir pasti mendukung Sandiaga Uno justru menilai rencana pengumuman pasangan Uno terlalu tergesa-gesa. Hingga saat ini, baik PKS maupun P3 menyebut belum ada kesepakatan antara partai siapa calon yang bisa diusung menandingi elektabilitas Ahok. Kalau belum mendapat kesepakatan, saya masih tetap punya harapan jangan terlalu buru-buru diumumkan. Selama masih ada ruang waktu untuk pendaftaran. Karena kita ingin firm betul. Dan saya berharap juga koalisi kekeluargaan ini bukan hanya sekedar move politik. Memang betul-betul mencari sebuah alternatif pasangan yang bagus. Gitu loh. P3 akan masih mencari figur-figur yang bisa menyaingi Ahok. Artinya kita percuma mengusung figur kalau misalnya tidak mampu bersaing dengan Ahok yang ada saat ini. Kurang dari 1 bulan tahapan pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur, sikap koalisi kekeluargaan nampaknya terbelah. Langkah Gerindra yang segera mengumumkan calon pendamping Sandiaga Uno dipertanyakan oleh partai anggota koalisi kekeluargaan. Di sisi lain, calon gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengklaim bahwa dirinya sudah memegang surat rekomendasi dari Partai Gerindra. Tim Liputan Metro TV. Selamat malam pemirsa, inilah headline news pukul 20 waktu Indonesia Barat. Partai Kebangkitan Bangsa PKB secara resmi mendeklarasikan dukungannya pada Sandiaga Uno sebagai calon gubernur DKI pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Meski telah resmi mendukung Sandiaga Uno sebagai calon gubernur DKI, deklarasi belum menyatakan nama bakal calon wakil gubernur yang akan didukung oleh PKB dalam Pilkada DKI. Namun pendamping Sandiaga Uno dalam Pilkada hingga kini masih dibicarakan dalam pembahasan di koalisi kekeluargaan. Deklarasi dukungan PKB dilakukan di halaman pesantren Al-Muqaddasah, Cakung, Jakarta Timur pada sore tadi. Deklarasi juga dihadiri oleh Ketua DPD Partai Demokrat Nahrawi Ramli, DPW PAN Eko Purnomo, Ketua DPD Gerindra M. Taufik dan juga para ulama. Selamat siang, Partai Nasdem tidak ingin mengintervensi pemilihan calon wakil gubernur oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Partai Nasdem siap memberikan dukungan siapapun calon wagub yang akan ditentukan oleh Ahok, termasuk nama Jarod Saiful Hidayat. Anggota Dewan Pakar Nasdem, Taufikul Hadi menegaskan, Nasdem sejak awal sudah mendeklarasikan sikap yang mendukung Ahok. Taufik menjelaskan alasan Nasdem tidak ingin mengintervensi calon pendamping Ahok adalah menghindari konflik di tengah jalan kepemimpinan jika Ahok kembali terpilih. Sejalan dengan sikap Hanura dan Golkar, Nasdem berharap calon wakil gubernur adalah figur yang memiliki kecocokan dengan Ahok. Taufik menyatakan Nasdem akan terbuka dengan partai lain yang ingin bergabung mendukung Ahok, termasuk PDIP. Namun Partai Nasdem menegaskan posisi 3 partai pengusung Ahok adalah mendukung Ahok sebagai calon gubernur, bukan sebagai wakil gubernur. Apalagi tingkat elektabilitas Ahok adalah calon yang paling unggul dibandingkan dengan calon lain, sehingga tidak ada alasan untuk menawar posisi Ahok pada posisi wakil gubernur. 3, 2, 1. Itu tidak ada sikap lebih jauh terhadap wakil gubernur, calon wakil gubernur. Mengenai wakil gubernur tersebut, itu kita persilahkan saja kepada Pak Ahok. Menurut saya yang paling penting adalah wakil gubernur itu adalah orang yang
Nah, untuk mengetahui bagaimana suasana di rumah Lembang tersebut, kita akan tergabung bersama dengan Egit Hapsari. Egit, halo, selamat malam. Egit, hari ini adalah peresmiannya. Bisa Anda gambarkan bagaimana acara peresmiannya, siapa saja yang hadir di sini, dan bagaimana cita-citanya, apa yang akan dilakukan di rumah Lembang ini? Berita meriah sekali suasana malam ini di acara peresmian Rumah Lembang yang akan menjadi posko komando, koordinasi dan juga pusat informasi bagi pendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang menjadi kandidat menuju kursi DKI 1 ini. Di sini seluruh elemen pendukung Ahok ini melebur menjadi satu berita, baik itu dari partai politik pendukung, dari Partai Golkar, Partai Nasdem dan juga Partai Hanura, dan juga relawan-relawan Ahok yang terdiri dari teman Ahok, muda-mudi Ahok dan juga masyarakat luas, semuanya datang ke Rumah Lembang yang akan diresmikan malam ini. Untuk petinggi partai politik sendiri direncanakan memang hadir dari Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari, tadi sudah datang juga Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto beserta Yoris Raweai, Ketua DPP Golkar. Selain itu direncanakan akan hadir juga PLT Ketua Umum Partai Hanura Hairudin Ismail dan juga Ketua DPD DKI Partai Hanura Ongen Sangaji. Jadi ini memang menjadi bentuk sinergitas antara seluruh elemen pendukung Ahok, baik dari partai politik, masyarakat dan juga relawan-relawan yang sudah sedari awal mendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk maju menuju kursi DKI 1 ini. Nah, yang menarik memang ini namanya Rumah Lembang. Berita kenapa dinamakan Rumah Lembang? Karena memang letak dari Rumah Lembang ini terletak di tepi dari Situ Lembang yang ada di Menteng, Jakarta Pusat. Nah, apa nantinya fungsi dari Rumah Lembang ini? Untuk menanyakannya, saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris DPW Partai Nasdem DKI Jakarta, Mas Wibi Andrina. Halo, selamat malam, Mas. Malam. Mas, ini ke depannya ini akan jadi pusat komando atau akan seperti apa Rumah Lembang ini? Karena memang sebelumnya kan teman Ahok sudah punya posko sendiri nih. Jadi saya cerita dulu lah gimana nih Rumah Lembang ini berdiri. Ketika di awal pertama Nasdem mendeklarasikan mendukung Ahok pertama kali, dan kemudian disusul oleh Hanura dan juga Golkar, akhirnya kita bersama-sama dengan relawan teman Ahok dan relawan-relawan lain berkumpul. Dan pada saat itu kumpulnya di kantor Nasdem. Jadi di situ kita mikir, wah ini harus ada sesuatu yang netral. Nah, di mana? Ya udah dicarilah tempat segala macam, feeding dari kanan kiri, dipilih di Lembang. Nah, Rumah Lembang ini pertama kali teman-teman mengusulkan, wah rumah Ahok kah, posko komando Ahok kah, atau rumah pemenangan Ahok kah. Kita berpikir bahwasanya Pak Ahok ini orangnya inklusif. Dia bukan orang yang eksklusif yang harus diklaim milik daripada salah satu kelompok saja. Jadi kita memilih Rumah Lembang. Rumah Lembang inilah rumah kita bersama. Sehingga nantinya dari Rumah Lembang ini akan hadir dan lahir rumah-rumah yang lain. Rumah-rumah yang didukung oleh seluruh pendukung-pendukung Ahok se-DKI Jakarta. Tidak hanya sebagai kumpulnya daripada tim saya saja, namun juga rumah ini hanya berkumpul untuk seluruh elemen yang mendukung Pak Ahok. Menyatukan semua elemen gitu ya, Mas. Nah, ini kan partai-partai politik pendukung berkumpul bersama relawan nih. Nanti setelah peresmian akan ada pembahasan lebih lanjut seperti apa? Tentunya yang utama adalah kita pasti berharap Pak Ahok segera menentukan siapa wakil gubernurnya. Ya, walaupun memang pada prinsipnya kita akan menyerahkan sepenuhnya Pak Ahok. Namun waktu terus bergulir, pendaftaran sebentar lagi, sehingga ketika Pak Ahok memutuskan siapa wagubnya, kita juga akan bekerja lebih semangat lagi, maksimal lagi. Namun sebelum daripada itu, tanpa itu pun kita sudah bekerja. Sosialisasi kepada masyarakat, terutama Pak Ahok kan sering mendeklar ya program ini ya, otak, perut penuh, dompet penuh. Nah inilah yang kita sampaikan kepada kader-kader partai kita yang ada di bawah. Akhir-akhir ini nih Mas, ada sinyalemen kuat sekali Ahok akan bersanding kembali dengan wakilnya Pak Jarot. Nah, bagaimana dari teman-teman partai politik pendukung sendiri menanggapinya, Mas?
ya kita welcome dengan kehadiran Pak Jarod bila mana dipilih oleh Pak Ahok untuk mendampingi beliau nanti sebagai wakil gubernur. Tentunya dengan hadirnya Pak Jarod juga akan menarik PDIP untuk bergabung bersama-sama kita. Sebagaimana yang kita tahu adalah PDIP ini kan saudara tua kita. Dia bersama-sama dengan kita romansa di Pilpres kemarin mendukung Pak Jokowi, tentunya kita ingin ulang kembali. Pak Ahok dengan Jokowinya, Jokowi dengan JK-nya, Nasdem selalu bersama-sama dengan Pak Ahok. Makasih Mas Wibi atas waktunya malam ini. Ya Prita, demikian wawancara saya dengan Sekretaris DPW Partai Nasdem, Wibi Andrino. Memang acara baru saja dimulai dan kami masih menanti kehadiran Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk datang beserta dengan sejumlah petinggi partai lainnya. Nanti kita akan nantikan bersama apakah calon wakil gubernur akan dibahas atau bahkan akan ditentukan pada malam ini. Prita. Baik, terima kasih Egit. Kalau melihat gambarnya itu masih seorang diri di sana ya Pak Ahok ya, di Rumah Lembang. Anda menyaksikan News Update bersama saya Ani Rahmi. Pemirsa, malam ini tim pemenangan kandidat calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan meresmikan posko tim sukses Ahok. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kami telah tersambung dengan reporter Berita 1 Priscila Dauhan. Cila, bagaimana kondisi di posko pemenangan Ahok? Apakah Ahok sudah tiba? Iya, benar sekali Ani, pada malam hari ini posko pemenangan Ahok yang bernama Rumah Lembang yang tepat berada di depan Situ Lembang Menteng, Jakarta Pusat juga sudah ramai dipenuhi oleh ratusan relawan Ahok yang bersiap untuk segera meresmikan Rumah Lembang ini. Dan memang rencananya nanti Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok juga akan datang langsung untuk meresmikan posko pemenangan ini. Namun hingga kini kami belum melihat kedatangan Ahok di sini, Ani. Dan memang tadi sejumlah acara juga sudah dilaksanakan sejak sore tadi dan nantinya rencananya sekitar pukul 19 hingga 19.30 nanti akan diadakan peresmian dan juga press conference mengenai sebenarnya apakah tujuan dari pendirian Rumah Lembang ini. Dan tadi juga beberapa pengisi acara juga sudah meramaikan Rumah Lembang ini. Bisa terlihat di belakang saya bahwa memang semakin malam kondisi di Rumah Lembang ini semakin ramai, dipenuhi oleh ratusan relawan Ahok yang bersedia untuk segera meresmikan rumah ini serta untuk mendeklarasikan majunya pencalonan Ahok di Pilkada 2017 mendatang. Dan memang ratusan relawan ini tidak hanya terdiri dari satu organisasi saja, tapi juga terdiri dari beberapa organisasi lain yang tentunya sepakat untuk mendukung Basuki Cahayapurnama untuk maju sebagai petahana DKI Jakarta pada tahun 2017 mendatang. Dan hingga kini pun kami dan juga ratusan relawan ini juga masih menunggu kedatangan Ahok yang akan datang langsung dan meresmikan Rumah Lembang yang terdiri dari 2 rumah di depan Situ Lembang Menteng, Jakarta Pusat. Ani. Ya Cila, selain para relawan, siapa saja petinggi parpol yang terlihat hadir di posko pemenangan Ahok ini? Ya Ani, nantinya masing-masing kursi DKI 1 ini. Di sini seluruh elemen pendukung Ahok ini melebur menjadi satu, Prita, baik itu dari partai politik pendukung, dari Partai Golkar, Partai Nasdem dan juga Partai Hanura, dan juga relawan-relawan Ahok yang terdiri dari teman Ahok, muda-mudi Ahok dan juga masyarakat luas semuanya datang ke Rumah Lembang yang akan diresmikan malam ini. Untuk petinggi partai politik sendiri direncanakan memang hadir dari Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari, tadi sudah datang juga Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto beserta Yoris Raweai, Ketua DPP Golkar. Selain itu direncanakan akan hadir juga PLT Ketua Umum Partai Hanura Hairudin Ismail dan juga Ketua DPD DKI Partai Hanura Ongen Sangaji. Jadi ini memang menjadi bentuk sinergitas antara seluruh
seluruh elemen pendukung Ahok, baik dari partai politik, masyarakat, dan juga relawan-relawan yang sudah sedari awal mendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk maju menuju kursi DKI 1 ini. Nah, yang menarik memang ini namanya Rumah Lembang, Prita. Kenapa dinamakan Rumah Lembang? Karena memang letak dari Rumah Lembang ini terletak di tepi dari situ Lembang yang ada di Menteng, Jakarta Pusat. Nah, apa nantinya fungsi dari Rumah Lembang ini? Untuk menanyakannya, saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris DPW Partai Nasdem DKI Jakarta, Mas Wibi Andrina. Halo, selamat malam, Mas. Malam. Mas, ini ke depannya ini akan jadi pusat komando atau akan seperti apa Rumah Lembang ini? Karena memang sebelumnya kan teman Ahok sudah punya posko sendiri nih. Jadi saya cerita dulu lah gimana nih Rumah Lembang ini berdiri. Ketika di awal pertama Nasdem mendeklarasikan mendukung Ahok pertama kali, dan kemudian disusul oleh Hanura dan juga Golkar, akhirnya kita bersama-sama dengan relawan teman Ahok dan relawan-relawan lain berkumpul. Dan pada saat itu kumpulnya di kantor Nasdem. Jadi di situ kita mikir, wah ini harus ada sesuatu yang netral. Nah, di mana? Ya udah dicarilah tempat segala macam, feeding dari kanan kiri, dipilih di Lembang. Nah, Rumah Lembang ini pertama kali teman-teman mengusulkan, wah rumah Ahok kah, posko komando Ahok kah, atau rumah pemenangan Ahok kah? Kita masing-masing petinggi partai yang mendukung Ahok, yakni Golkar, Nasdem, dan juga Hanura, dipastikan akan datang dan turut meresmikan Rumah Lembang ini. Info yang kami terima bahwa nanti Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto dan juga beberapa kader partai lain dari Golkar, serta tentunya petinggi-petinggi dari Hanura dan Nasdem juga akan datang dan meresmikan langsung Rumah Lembang ini. Dan kita pun masih menunggu hingga kini jalannya acara dan juga peresmian Rumah Lembang yang disebut menjadi rumah tempat silaturahmi dan juga berkumpulnya seluruh relawan yang akan mendukung Ahok untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017. Dan info yang kami terima juga, Ani, bahwa memang relawan Ahok ini sebenarnya belum mendeklarasikan siapakah wakil gubernur yang nantinya akan menemani Ahok di Pilkada 2017 mendatang. Namun hingga kini mereka ada info bahwa nantinya mereka ingin mendukung Ahok dan juga Jarot yang akan maju di Pilkada 2017 mendatang. Cuma kami masih menunggu hingga kini press conference dan juga peresmian dari Rumah Lembang ini, Ani. Baik, Cila, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian laporan reporter Priscila Dauhan dari Rumah Lembang, Menteng, Jakarta. Beberapa partai politik pendukung Sandiaga Uno dinilai tengah dalam kebingungan. Hingga kini baru Partai Gerindra yang mencalonkan Sandiaga Uno sebagai bakal calon gubernur. Sementara partai lainnya belum menentukan sikapnya dan seperti tidak yakin dengan pengusungan Sandiaga Uno. Pengamat politik dari LIPI, Ikrar Nusa Bakti menilai sikap sejumlah partai yang dibangun dalam koalisi kekeluargaan hingga kini tidak jelas jelang Pilgub DKI Jakarta. Terlebih, konstelasi politik DKI Jakarta yang kerap berubah justru memperlihatkan ketidakyakinan partai pendukung Sandiaga Uno. Selama ini baru dua parpol, yakni PKS dan P3 saja yang memberikan dukungan secara lisan. Terlebih, belum ada kata sepakat untuk mengusung nama seorang calon wakil gubernur yang akan berdampingan dengan Sandiaga Uno. Itu mereka masih cuma janji-janji lisan saja, ya, atau memberikan harapan, ya. Apakah ini adalah pemberian harapan palsu atau pemberian harapan yang asli, kita juga tidak tahu, ya. DPW PAN Eko Purnomo, Ketua DPD Gerindra M. Taufik, dan juga para ulama. Selamat siang, Partai Nasdem tidak ingin mengintervensi pemilihan calon wakil gubernur oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Partai Nasdem siap memberikan dukungan siapapun calon wagub yang akan ditentukan oleh Ahok, termasuk nama Jarod Saiful Hidayat.
Anggota Dewan Pakar Nasdem, Taufikul Hadi menegaskan Nasdem sejak awal sudah mendeklarasikan sikap yang mendukung Ahok. Taufik menjelaskan alasan Nasdem tidak ingin mengintervensi calon pendamping Ahok adalah menghindari konflik di tengah jalan kepemimpinan jika Ahok kembali terpilih. Sejalan dengan sikap Hanura dan Golkar, Nasdem berharap calon wakil gubernur adalah figur yang memiliki kecocokan dengan Ahok. Taufik menyatakan Nasdem akan terbuka dengan partai lain yang ingin bergabung mendukung Ahok, termasuk PDIP. Namun Partai Nasdem menegaskan posisi 3 partai pengusung Ahok adalah mendukung Ahok sebagai calon gubernur, bukan sebagai wakil gubernur. Apalagi tingkat elektabilitas Ahok adalah calon yang paling unggul dibandingkan dengan calon lain, sehingga tidak ada alasan untuk menawar posisi Ahok pada posisi wakil gubernur. 3, 2, 1. Yang itu tidak ada sikap lebih jauh terhadap wakil gubernur, calon wakil gubernur. Mengenai wakil gubernur tersebut, itu kita persilahkan saja kepada Pak Ahok. Menurut saya yang paling penting adalah wakil gubernur itu adalah orang yang... Nah, untuk mengetahui bagaimana suasana di rumah Lembang tersebut, kita akan tergabung bersama dengan Egit Hapsari. Egit, halo, selamat malam. Egit, hari ini adalah peresmiannya. Bisa Anda gambarkan bagaimana acara peresmiannya, siapa saja yang hadir di sini, dan bagaimana cita-citanya, apa yang akan dilakukan di rumah Lembang ini? Berita meriah sekali suasana malam ini di acara peresmian Rumah Lembang yang akan menjadi posko komando, koordinasi dan juga pusat informasi bagi pendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang menjadi kandidat menuju. Kenapa demikian? Karena itu lagi-lagi semua belum ada hitam di atas putihnya. Tapi menurut saya ya it's too late ya. Terlalu terlambat bagi partai-partai itu untuk kemudian mengajukan calon gubernur dan calon wakil gubernurnya. PKS yang disebut hampir pasti mendukung Sandiaga Uno justru menilai rencana pengumuman pasangan Uno terlalu tergesa-gesa. Hingga saat ini, baik PKS maupun P3 menyebut belum ada kesepakatan antara partai siapa calon yang bisa diusung menandingi elektabilitas Ahok. Kalau belum mendapat kesepakatan, saya masih tetap punya harapan jangan terlalu buru-buru diumumkan. Selama masih ada ruang waktu untuk pendaftaran. Karena kita ingin firm betul. Dan saya berharap juga koalisi kekeluargaan ini bukan hanya sekedar move politik. Memang betul-betul mencari sebuah alternatif pasangan yang bagus, gitu loh. P3 akan masih mencari figur-figur yang bisa menyaingi Ahok. Artinya kita percuma mengusung figur kalau misalnya tidak mampu bersaing dengan Ahok yang ada saat ini. Kurang dari 1 bulan tahapan pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur, sikap koalisi kekeluargaan nampaknya terbelah. Langkah Gerindra yang segera mengumumkan calon pendamping Sandiaga Uno dipertanyakan oleh partai anggota koalisi kekeluargaan. Di sisi lain, calon gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengklaim bahwa dirinya sudah memegang surat rekomendasi dari partai Gerindra. Tim Liputan Metro TV. Selamat malam pemirsa, inilah Headline News pukul 20 waktu Indonesia Barat. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara resmi mendeklarasikan dukungannya pada Sandiaga Uno sebagai calon gubernur DKI pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Meski telah resmi mendukung Sandiaga Uno sebagai calon gubernur DKI, deklarasi belum menyatakan nama bakal calon wakil gubernur yang akan didukung oleh PKB dalam Pilkada DKI. Namun pendamping Sandiaga Uno dalam pilkada hingga kini masih dibicarakan dalam pembahasan di koalisi kekeluargaan. Deklarasi dukungan PKB dilakukan di halaman pesantren Al-Muqaddasah, Cakung, Jakarta Timur pada sore tadi. Deklarasi juga dihadiri oleh Ketua DPD Partai Demokrat Nahrawi Ramli